Romo, Shalom. salam kenal, saya Daniel dari warga stasi Yohanes Paulus kedua. Wah. Sebelumnya dari tadi Status single? enggak bareng pasangan Romo. Oh, bareng pasangan. Dan pertama kali memang dapat pasangan yang Katolik juga. Baru Dan pertama itu kali? Iya, pertama kali. Dari berapa kali pacaran? Beberapa kali sih Romo. Iya, kelihatan. Beberapa kali dari wajah ada yang kamu. Tapi tadi nyambungin dari Romo Eko, sebelumnya terima kasih atas sharingnya tadi Romo. Dan memang ketemu sama pasangan yang saat ini, ya memang karena gabung juga di persekutuan doa juga. Nah. Di paroki Arnoldus gitu kan. Nah, mungkin yang ingin ditanyakan Romo, sebenarnya baru beberapa bulan ini memang... Sharing dulu sebentar, Ya. gue mau tanya. Waktu berpacaran dengan yang berbeda berbeda gereja atau berbeda agama, apakah memang tujuannya untuk menikah atau tidak? Iya, waktu itu karena memang pertama kali pacaran juga zaman SMA Romo, maksudnya memang mindsetnya Lebih nikah. dekat, nggak kedengeran. Mic-nya Oh, iya. bukan lu dengan gue, Sekarang- mic-nya. Sekarang aman Romo, sudah jelas? Ya, Ya, dari dulu waktu zaman mungkin sekolah atau kuliah memang baik yang pacaran beda agama atau beda gereja sudah pernah semua Romo. Tapi kalau yang Katolik baru pertama kali. Waktu itu memang tujuannya memang untuk serius. Cuma kalau dulu terlalu ngegampangin sih. Mikir mau beda agama, beda gereja, gampang nanti bisa di akhir gitu kan. Tapi faktanya nggak segampang itu. betul. Betul. Nah, Lalu siapa yang memutuskan? sama-sama sih Romo ternyata udah bareng-bareng juga nggak segampang itu juga, ya udah sama-sama mutusin, ya udah selesai gitu. Kamu mengatakannya masih ada emosi ya, masih ada perasaan ya. Oke. Oke. Jangan nanti istri kamu nendang kamu nanti. Pertanyaan? Oke, pertanyaan mungkin sedikit Romo. Beberapa bulan ini memang dengan pasangan yang sekarang, yang tadi Romo sampaikan, kita sama-sama belajar juga, saling take and give, kemudian juga saling bertumbuh bersama, dan memang masih awam gitu kan, tapi karena kita sama-sama dikenalin di PD gitu Romo, di persekutuan doa, ya kita belajar juga semua bertumbuh dalam iman. Nah, mungkin yang ingin ditanyakan ternyata dalam waktu dekat, pas kita nih Romo, dalam hal pacaran, ini pasangan saya karena memang tugas dan pekerjaan itu memang kita akan LDR sebentar lagi gitu kan, akan LDR dan mungkin tadi tertarik dengan perkataan Romo Eko gitu kan, kalau untuk pacaran nggak masalah gitu kan. Nah, kalaupun kedepannya ini juga yang kedepannya kayaknya akan terjadi gitu kan Romo. Nah, kalau tadi Romo bilang LDR nggak masalah, tapi pada saat misalnya memang kita juga sudah rencana untuk ke benar-benar tujuannya serius gitu kan Romo, itu kalau untuk pernikahan Romo bilang itu tidak bisa gitu kan. Nah, yang ingin kita tanyakan ini dari sisi kita ya Romo, maksudnya kenapa Romo punya statement gitu kan dari Romo Eko, itu kalau memang kita sudah married gitu kan, itu sama sekali tidak bisa gitu kan. Sedangkan mungkin kalau sekarang ini kita yang masih muda ini mikir, oke, salah satu meskipun nanti kita sudah menikah, tapi kan dengan pekerjaan kita atau mungkin kita karena keperluan lanjut pendidikan mungkin keluar atau apa gitu kan, ya ini salah satunya untuk keluarga kita kelak juga gitu kan. Nah, meskipun mungkin butuh beberapa tahun gitu kan untuk LDM gitu kan, long distance misalnya marriage gitu kan. Nah, tapi tadi tertarik dengan pertanyaan Romo gitu kan, untuk pacaran gak masalah, tapi untuk kalau sudah menikah itu tidak bisa gitu kan. Nah, itu kira-kira seperti apa Romo? Thank you, terima kasih. Teman-teman, LDR dalam perkawinan bermasalah besar. Kenapa? Long distance relationship dalam perkawinan tidak bisa. Karena tadi tujuannya adalah apa? Kesatuan. Kesatuan itu bukan hanya kesatuan pikiran, tapi juga kesatuan attachable, intimacy, kedekatan. Itu harus diwujudkan. Yang kedua, oke, you said about economy. Kita kan mau raise the child, pendidikan mahal, oke? Semua kebutuhan mahal, oke. Berarti prioritas dalam hidup perkawinan kamu apa? Ekonomi atau keluarga? Atau relasi? Atau intimacy? Sorry ya, ekonomi sampai kapanpun kita tidak akan pernah puas-puas. Ya atau tidak? Gak akan pernah bisa berkata cukup. Tidak bisa dalam kehidupan saya relasi intimitas hebat kuat lalu ekonominya maju. No, you must sacrifice. Tidak bisa orang mengabdi kepada dua Tuhan.
Prioritasnya apa? Ketiga, sorry, maaf, saya tidak menuduh, tetapi apa? In many case, long distance relationship dalam perkawinan membuka pada hubungan dengan orang yang ketiga. Mengerti Pak? Ya. Karena apa? Kesepian, kesendirian. Gua butuh, dan umumnya, maaf, umumnya yang mudah jatuh laki atau perempuan? Enak aja. Oh. Lihat, saya berbicara dengan makhluk terluka, laki-laki. Yes. Sekarang sudah setelah emansipasi sama saja. Setelah emansipasi sama aja. Banyak kasus ibu meninggalkan anak dan suaminya. Sudah banyak yang tega sekarang. Dulu sih zaman saya kecil nggak banget. Pasti laki-laki. Betul. Tidak semua laki-laki. Gitu. Ya. Jadi itu membuka apa? Godaan yang makin besar. Semoga menjawab. Halo, Thank selamat you. siang Romo. Nama Siap. saya Rika dari Paroki Petrus Paulus Mangga Besar. Thank you. Yang mau saya tanyain, saya baru ada kenal dengan satu cowok, tapi pas awal-awal ngobrol, dia nantinya akan tujuannya untuk child free. Tetapi sedangkan keluarga saya itu sangat mengharapkan cucu. Jadi saya suka anak kecil, tetapi dia bilangnya mau child free. Itu gimana tanggapan Romo? Sorry, child free. Ya, gitu. Terima kasih Romo. Thank you, Rika. Thank you Rika. That's good question. Rika, teman-teman, child free, keputusan yang tidak diterima oleh gereja. Jadi, kalau kamu menikah dan kamu mengatakan kepada imam, saya tidak mau punya anak, kami tidak mau punya anak, imam tidak boleh memberkati. Oke, kenapa pastor? Ada 3 tujuan perkawinan. 1, kesejahteraan suami istri. 2, terbuka pada kelahiran anak. Ingat, terbuka. Punya atau tidak, it's grace from God, it's gift from God. Tapi terbuka, artinya terbuka, maka yang satu tidak boleh yang tadi, impoten. Itu kan halangan, tidak boleh. Dan terbuka berarti saya mau menerima kalau Tuhan memberikan anak. Jadi bukan menutup kemauan. Kalau itu sudah menutup kemauan, itu sudah halangan yang menggagalkan perkawinan. Yang ketiga, pendidikan anak. Jadi pastor tidak diperkenankan memberkati pasangan yang menikah dengan maksud tanpa punya anak. Jelas ya Rika ya? Oke. Betul, saya menemukan juga pasangan-pasangan yang senang sekali pelihara anjing daripada punya anak. Betul, anak seringkali sebagai merepotkan. Ya tapi itu perkawinan beranak cuculah. That is the purpose of marriage. Dari sejak zaman purbakala. Beranak cucu lah. Penuhi bumi. Gitu ya. Jadi tugas dari sebuah perkawinan adalah apa yang seperti yang Tuhan mau. Thank you. Nah itu tadi, bagus. Rika kan bertanya supaya konsep perkawinannya sama. Benar. Jadi kalau konsep pasangannya tidak mau menikah dan kamu seorang Katolik, sudah jelas ini tidak bisa dilanjutkan. Selamat siang Romo Eko. Siap. Perkenalkan, nama saya Albert dari Paroki Tangerang. Saya mau nanya, ada beberapa pertanyaan sih. Yang pertama, bagaimana pasangan Katolik dapat mempersiapkan diri untuk pernikahan yang seimbang dan bahagia di dalam perkawinannya. Terus yang kedua, bagaimana pasangan Katolik dapat mengatasi konflik dan kesulitan di dalam pernikahan, karena beberapa pengalaman dari teman saya itu ada yang lakinya selingkuh lah, terus ada yang wanitanya
masih ke dunia malam lah. Nah itu gimana cara mengatasinya Romo? Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Albert. Bagaimana mempersiapkan? Tadi gue ngomong. Nggak, dia agak merem dikit tadi 3 detik Romo. Makanya tadi kurang nyimak dia. Jadi yang pertama adalah seleksi. Ya bagus, berarti kamu pinter menyimak. Cas dulu. Koleksi. Artinya apa? Saya harus punya teman-teman. Maka dari itu penting sekali saya punya komunitas. Saya nggak dapat jodoh, ada choice. Masuklah. Ada persekutuan doa. Masuklah persekutuan doa remaja. Jangan lu masuk persekutuan doa emak-emak. Lu tua sebelum sampai ke waktunya gitu ya. Itu tadi, jangan-jangan persekutuan doa emak-emak lu gitu kan. Jadi ikut persekutuan doa remaja. LOJ itu keren banget di Jakarta itu. LOJ Worship itu keren, anak-anak muda banget. Ikutlah OMK. Ikutlah KMK kalau kamu mahasiswa. Ikutlah komunitas karyawan Katolik. Apa ya? KKMK, betul. Komunitas karyawan M-nya apa? Manyun Katolik gitu ya. Muda. Komunitas karyawan muda Katolik. Banyak komunitas-komunitas. Ada yang couple for Christ, single for Christ, ada. Gitu. Di situ apa? Saya koleksi, mempunyai relasi, bonding, aktif lah. Gitu. Jadi kan bertanya, sulit Romo mencari jodoh yang seiman. Karena kamu diem aja. Kamu nggak mau get involved. Baru yang kedua adalah mempersiapkan apa? Kamu lihat. Dari teman-teman ini, mana yang bisa begitu kamu rasa, ini orang baik nih. Ini orang yang bisa dipercaya. Ini orang yang bisa hidup bersama. Baru tadi, bayar ke kasir. Belajarlah untuk berani menembak. Mengatakan, yuk kita jalan. Gua sendiri gak pernah sih nembak-nembakan kayak gitu. Lu yang ngerti sendirilah. Jadi belajarlah untuk berani, untuk apa? Juga siap ditolak. Yuk jalan. Enggak. Ya sudah, thank you. Ini nomor gue, gak mau. Nanti gue kasihin lewat teman lu ya, gitu ya. Jadi di sini pun harus ada keberanian membuka hati. Dan sekali lalu teman-teman yang terakhir adalah apa? Kalau kamu siap berelasi, kau pun harus siap sakit hati. Segala pilihan selalu ada resiko sakit, selalu ada resiko pahit. Dan kamu harus siap. Perkawinan. Kamu tadi mengatakan masalah perkawinan. Kalau sudah nikah, dia masih ngeganja, masih ngegele, masih hidup malam, masih judi. Gimana pastor? Jangan nikahin orang-orang seperti ini. Jadi sekali lagi, kamu jangan pernah, sorry ya, maaf ya, menikah dengan pasangan yang suka judi. Mati, habis. Terima banyak kasus saya. Kalau udah kecanduan yang kayak gitu, hancur hidup kamu. Hancur hidup kamu. Maka di situ dalam memilih, you must open your eyes. Buka. Jangan memaksakan menikah. Trouble, you will get trouble nantinya. Dan trouble-nya sampai mati loh. Maka di kasus-kasus tertentu, di kasus yang paling membahayakan, saya dapat sebuah kasus yang kaget, keren banget. Seorang ibu masuk ICU. Anda tahu masuk ICU-nya? Karena dicekik oleh suaminya. Ini kan perbuatan yang biadab toh ya. Seorang suami mau membunuh intentionally. Betul-betul ada maksud.
Si perempuannya terselamatkan. Kalian tahu setelah perempuan ini sehat, baik. Dia bawa ke pastor, semua pastor yang memberikan suggestion, lu pisah dengan suami kayak gini, gak bisa. Bisa sementara, nanti akan lakukan secara kanonik. Si perempuan ini ngomong apa? Saya akan mengampuni dia, pastor. Saya memaafkan dia. Teman-temannya ngomong apa kepada wanita ini? Betul, percis. Bodoh. Tapi ingat, apa yang bodoh di mata manusia adalah mulia di mata Tuhan. Dia menerima. Katanya saya belum mendengarkan kasus berikutnya. Suaminya mulai membaik. Suaminya mulai bertobat. Semoga saya berdoa bahwa itu pertobatan sungguh gitu ya. Tapi dari karakter yang kasar, keras, dia adalah karakter abuse. Karena dari dulunya sering di-abuse. Maka kalau terjadi kasus-kasus dalam perkawinan, biasanya harus butuh psikolog tertentu. Saya kerjasama dengan psikolog Jakarta. Jadi kalau ada kasusnya berat, saya kasihin. Nah, gua gak bisa. Ini sudah orang expert yang harus dibutuhkan. Jadi pastor-pastor tertentu juga kalau udah kasusnya ini masalah kejiwaan, suka direferensi kepada psikolog untuk dibereskan. Semoga menjawab. Thank you. Tidak boleh. Iya betul, jalan aja. Nggak ada berdoa. Lu terima penderitaan itu gitu ya. Jadi betul, kan seringkali benar kasusnya dia mengatakan. Kan ada bohong, tipu-tipuan. Gitu ya. Lalu si perempuannya ini saking blow on-nya, otaknya kosong, bisa ditipu sama laki-laki ini gitu ya. Kan perempuan ini bisa jadi blow on kan di depan kalau udah sayang banget gitu ya. Saya tuh sering lihat orang pacaran di Dago itu. Kalau Anda ke Bandung itu Dago Pakar itu kan tempat pacaran gitu ya. Kalau mereka udah pegangan apa teteh, indah ya kan bersama teteh. Alah kata saya bohong. Teteh tahu apa lihat bintang. Iya indah banget ya. Tapi kurang satu teteh. Kok tahu? Kan yang satu ada di sini. Perempuannya langsung, I believe I can fly. Elah, ampun kata saya itu. Cinta tidak boleh membutakan. Justru cinta itu tadi, willing, not only feeling. Jadi kalau terjadi kasus seperti itu, imam memang akan melihat seperti apa kasusnya. Kan tidak bisa pukul rata, harus kayak gitu. In case. Gitu ya. Semoga menjawab. Thank you. Thank you Albert.